saya Trosiela Novianti Dewi Putri, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 112411289, jurusan Manajemen Bisnis, dalam rangka menyelesaikan UAS media sosial yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu Bapak Jenggi Tias Rastomo. Di sini saya akan menyampaikan mengenai media sosial itu musuh atau teman. Oke, sering kita ketahui media sosial dunia yang membuat kita lebih terhubung, lebih cepat, dan lebih dekat. Setiap hari kita membuka aplikasi untuk berbagi cerita, menemukan informasi, bahkan bertemu dengan teman-teman baru. Tapi apakah media sosial benar-benar teman kita atau masalah musuh yang tak tampak? Mari kita diskusikan. Di satu sisi, media sosial membawa banyak manfaat. Memungkinkan kita setiap hari terhubung dengan teman dan keluarga yang jauh. Kita bisa berbagi momen bahagia, mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat, dan bahkan menemukan teman-teman baru yang memiliki minat yang sama. Tak hanya itu, media sosial juga mempercepat menyebarkan informasi terkini hingga tips dan trik yang bermanfaat. Media sosial juga menjadi sumber inspirasi edukasi. Banyak orang yang memanfaatkan untuk belajar keterampilan baru, berbagi pengetahuan, atau bahkan mengembangkan karir. Tak jarang kita menemukan tutorial yang mengajarkan hal-hal baru atau cerita motivasi yang membuat kita lebih semangat. Namun, seperti teman sejati, media sosial juga punya sisi gelap. Kita seringkali terjebak dalam perbandingan yang sehat. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Tanpa sadar kita mulai meragukan tanpa sadar kita mulai meragukan diri sendiri. Selain itu, tidak sedikit berita palsu dan komentar negatif yang bisa mempengaruhi hati kita. Ada beberapa resiko. Ini adalah resiko yang harus kita waspadai. Ketergantungan media sosial bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental kita. Perasaan cemas, stres, dan rendah diri seringkali muncul, apalagi dengan konten-konten yang tidak akurat dan atau bernilai. Lalu, bagaimana kita memanfaatkan media sosial itu dengan bijak dan positif? Ada beberapa langkah untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan positif. Langkah pertama, pilihlah konten yang memberi manfaat. Langkah kedua, jaga privasi dan jaga batasan waktu. Kedua, jangan ragu untuk mengatur privasi Anda dan memblokir akun yang memberi dampak negatif. Lain itu, batasi waktu yang Anda habiskan di media sosial. Jangan biarkan aplikasi itu mengendalikan waktu Anda. Dampak yang ketiga, gunakan media sosial untuk hal positif. Gunakan media sosial untuk berbagai hal-hal yang positif. Anda bisa membagikan pengalaman berharga, berbagi pengetahuan, atau bahkan mendukung kampanye sosial yang penting. Dengan cara ini, media sosial memberikan dampak yang lebih bagi orang lain. Media sosial bisa menjadi teman atau musuh, tergantung bagaimana kita menggunakan. Jika digunakan dengan bijak, media sosial membuka banyak peluang untuk belajar, berbagi, dan terhubung dengan orang lain. Tapi jika tidak digunakan dengan hati-hati, ia bisa membawa dampak negatif pada kesehatan mental dan kualitas hidup. Media sosial, teman atau musuh, tergantung pilihan Anda sekarang. Jadi, mari kita gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, menjaga keseimbangan hidup, dan selalu ingat untuk sebarkan kebaikan dengan cara ini. Media sosial bisa menjadi teman yang mendukung kita mencapai tujuan hidup. Media sosial teman atau musuh itu semua tergantung pada kita, gunakan dengan bijak. Halo, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berinternet dan media sosial yang aman. Yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Suatu hari, Anissa menerima permintaan pertemanan dari Amir. Amir kemudian mengirimkan pesan terima kasih. Amir dan Anissa mulai sering saling berkirim pesan. Pada pagi hari, malam hari, Amir mengatakan hal-hal yang indah sekali. Anissa tentunya terlihat bahagia. Amir kemudian mengirim pesan mengajak Anissa bertemu pulang sekolah.
Amir meminta Anissa pergi sendiri dengan alasan ingin berdua saja dengan Anissa. Amir juga meminta Anissa merahasiakan hal ini, dan kemudian Anissa akhirnya pergi naik motor dibonceng Amir. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Bahaya apa saja yang bisa terjadi pada Anissa? Apa yang dilakukan oleh Anissa sangat berbahaya. Contoh beberapa kalimat Amir yang menandakan hal ini sangat berbahaya, antara lain adalah Anissa bisa menjadi korban kekerasan seksual, penipuan, atau penculikan. Pada kasus tertentu, kamu bisa saja bertemu orang yang kamu kenal dari sosial media. Tapi tentunya tidak bertemu hanya berdua saja atau merahasiakan pertemuan ini. Tentu, internet dan media sosial mempunyai banyak manfaat positif seperti akses informasi dan menambah pertemanan yang positif dari berbagai daerah. Tetapi, internet juga mempunyai dampak negatif dan risiko seperti terjadinya kasus penipuan, kekerasan, dan penculikan. Hal negatif dan risiko ini bisa kita hindari. Berikut ini beberapa kiat berinternet dan media sosial secara aman. 1. Keamanan kata sandi. Pastikan pengaturan privasi di semua media sosial dan internet kamu aman dan tidak bisa diakses oleh umum. Minta bantuan orang lain jika kamu tak yakin terkait hal ini. Kedua, lingkar pertemanan. Jangan berteman di media sosial dengan orang yang sama sekali tidak kita kenal lingkaran pertemanannya. Berteman di media sosial bukan berarti kita langsung percaya. Tetap waspada. 3. Pilih-pilih data yang diunggah dan dibagikan. Pikirkan baik-baik apa yang kamu pasang di media sosial. Kamu tidak bisa menjamin dan mengontrol apa yang dilakukan orang lain pada informasi dan gambar yang kamu kirimkan. Keempat, jangan pernah bertemu secara langsung dengan orang yang kamu kenal di online secara sendirian. Beritahu orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Kamu bisa saja sedang menjadi korban identitas palsu, penipuan, atau tindakan kejahatan lainnya. Untuk lebih memahami cara berinternet dan bermedia sosial secara aman, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus selanjutnya. Kamu bertugas mengeksplorasi resiko-resiko yang dapat terjadi pada situasi tersebut dan bagaimana cara menghindarinya atau menghadapinya untuk menjamin kita tetap aman. Sulaiman menggunakan WhatsApp setiap hari untuk tetap berhubungan dengan teman-teman dan anggota keluarganya. Suatu hari, ia mulai menerima pesan-pesan yang tidak jelas kebenarannya dan berita-berita tentang konspirasi. Menurut kamu, apa yang bisa dilakukan Sulaiman? Diskusikan kasus tersebut dengan teman kamu dan diskusikan dengan gurumu. Sebagai penutup, berikut ini kembali kami ingatkan cara berinternet dan bersosial media secara aman yang perlu selalu kamu ingat dan terapkan. Pertama, privasi dan kata sandi. Pastikan pengaturan privasi dan kata sandi di semua media sosial dan internet kamu aman agar tidak bisa diakses oleh umum. 2. Lingkaran pertemanan. Blok siapapun yang mengirim pesan-pesan yang tidak berkenan atau tidak sopan. Selalu cerita dan diskusikan apapun yang kamu alami di media sosial kepada orang dewasa, orang tua, atau guru. Jangan terlibat dan melakukan bully lewat internet atau media sosial. Ketiga, pilih-pilih data. Tidak semua yang kamu baca secara online adalah benar. Kamu bisa saja menjadi korban dari identitas palsu, penipuan, atau hoax. Pikirkan baik-baik apa yang kamu pasang di media sosial. Kamu tidak bisa menjamin dan mengontrol apa yang dilakukan orang lain pada informasi dan gambar yang kamu kirimkan. Keempat, jangan pernah bertemu secara langsung dengan orang yang kamu kenal di online secara sendirian. Kelima, penting istirahat dari online dan melakukan hal-hal lain. Matikan notifikasi pada saat tidur sehingga kamu bisa beristirahat dengan tenang. Keenam, cari tahu lebih banyak tentang hal yang bisa kamu lakukan untuk melindungi diri dari hal-hal negatif di internet dan sosial media.
Bye.